Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi presentasi untuk mata kuliah mobile programming untuk tugas pertemuan ke-7. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andrian. Saya dari program studi teknik informatika Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan membawakan materi presentasi. Di antara materinya itu antara lain ada inisialisasi project kode igniter, lalu membuat file migrasi, lalu ada membuat model, membuat controller, membuat root, dan juga ada nanti terakhir pengujian API. Nah, di sini untuk yang pertama, materi pertama yaitu inisialisasi project kode igniter. Nah, untuk inisialisasinya ini kita bisa gunakan perintah berikut, yaitu composer create project. Jadi ini pastikan di PC-nya sudah terinstall composer. Lalu di sini kita bisa gunakan perintah berikut untuk inisialisasi project kode igniter-nya. Di sini kebetulan saya sudah menginisialisasi projectnya, dan nanti setelah sudah diinisialisasi akan muncul source code seperti di sini. Oke, setelah sebelumnya kita sudah menginisialisasi project kode igniter, selanjutnya kita akan membuat file migrasi. Di mana file migrasi ini merupakan di mana kita bisa mendefinisikan struktur database dari project kode igniter kita. Jadi misalkan seperti struktur tabelnya, lalu field-field di dalam tabelnya, lalu tipe data yang digunakan. Nah, struktur database-nya itu bisa kita definisikan melalui file migrasi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan file migration-nya itu, di sini kita perlu mengkoneksikan project kita dengan database yang akan digunakan. Nah, jadi di sini sebelumnya pastikan kita sudah membuat database untuk project kode igniter kita. Nah, kita bisa membuat database-nya melalui misalkan seperti PHP MyAdmin, atau di sini saya menggunakan database manager ya. Di sini saya menggunakan The Beaver. Di sini kita bisa create database. Dan di sini saya sudah meng-create database dengan nama toko underscore API. Nah, ini adalah database yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu untuk koneksinya, bagaimana projectnya ini akan terhubung dengan database. Di sini kita bisa definisikan file .env, di mana file.env ini sendiri merupakan isinya itu berisi kumpulan konfigurasi yang digunakan atau untuk si project kode igniter-nya ini. Nah, salah satunya itu adalah konfigurasi terkait database. Jadi kita bisa mengatur database yang digunakan, lalu kredensialnya, lalu port yang digunakan untuk terhubung dengan database di file.env ini. Nah, di sini setelah kita sudah menambahkan file.env, maka selanjutnya kita akan baru mulai membuat file migration-nya. Nah, untuk membuat file migration-nya di sini kita bisa memanfaatkan perintah PHP Spark. Jadi ini adalah komen khusus yang disediakan oleh kode igniter untuk membuat tidak hanya file migrasi, tapi bisa model, lalu controller, lalu view, dan sebagainya. Nah, untuk file migrasi sendiri, nah kalau kita lihat di sini banyak komennya ya. Untuk file migrasi sendiri kita bisa menggunakan komen yang make migration ini. Nah, jadi di sini kita bisa ketikkan perintah PHP Spark make migration seperti ini, lalu diikuti dengan nama file migrasinya. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendefinisikan file migrasi. Nah, dia letaknya ada di app database migration. Nah, di sini saya sudah membuat file migrasi untuk mendefinisikan tabel produk. Ya, tabel produk ini akan digunakan di
project kita. Nah, di sini kita definisikan field pada tabelnya ya. Di sini ada field ID. Field ID ini berperan sebagai primary key ya. Di sini tipenya char. Di sini untuk ID sendiri saya menggunakan format UUID. Lalu ada field kode untuk kode produk tipe varchar. Lalu ada name, ini untuk nama produknya, ini juga tipenya varchar. Kalau ada price, ini untuk harga produknya. Di sini dengan tipe desimal ya, jadi dia bisa menampung bilangan float. Lalu ada created at dan updated at, ini untuk kapan si produknya itu ditambahkan atau si produknya itu diubah. Di sini dengan tipe datetime. Lalu di sini kita definisikan ID atau field ID ini sebagai primary key dan dia harus unik ya. Dan juga terakhir di sini kita panggil method create table ini untuk membuat table products-nya. Nah, lalu di sini untuk file migration ya ada pasti selalu ada dua function ya, ada function up sama down. Kalau function up ini untuk istilahnya membuat komponen atau membuat table dan sebagainya, sedangkan kalau yang down ini untuk merollback atau mengembalikan perubahannya. Jadi di sini untuk di function down kita panggil method drop table untuk menghapus tabel produknya. Ini kalau akan dijalankan ketika kita merollback migrasinya. Nah, ini untuk file migration kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita sudah melakukan atau membuat file migration dan juga menjalankan file migrasinya, nah ini harusnya kalau misalkan kita cek di database, nah di sini akan ada table products ya yang kita sudah definisikan sebelumnya. Nah, di sini ini adalah kolom atau field dari tabel produknya ini. Nah, kalau sudah begini, ini tandanya migrasinya berhasil dijalankan dan kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk membuat model, controller dan juga root. Oke, di sini kita akan mulai membuat model, controller dan juga rootnya. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat model, lalu controller dan juga rootnya. Nah, di sini untuk membuat model dan controller kita bisa memanfaatkan perintah yang command PHP Spark ini ya. Nah, misalkan untuk membuat model kita bisa menggunakan perintah berikut, PHP Spark make model, atau untuk controller kita bisa menggunakan perintah PHP Spark make controller ya. Nah, di sini untuk model sendiri dia itu ada di folder app models ya. Lalu untuk controller dia ada di folder app controllers. Nah, defaultnya dia ada di dalam folder ini. Cuman di sini saya membuat folder lagi di dalam folder controller ini, yaitu folder API. Lalu di dalam folder API ini ada folder v1 ya. Nah, di sini baru di dalam folder v1 ini ada file controllernya, yaitu product API controller. Di sini saya sudah membuat kurang lebih seperti ini. Lalu untuk file root-nya dia itu ada di dalam folder app lalu config ya. Di sini ada file roots.php. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini untuk endpoint apa saja yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah membuka Postman. Nah, di sini saya sudah membuat collection ya. Nah, jadi Postman ini digunakan untuk menguji API yang kita develop, apakah API-nya itu sudah berjalan sebagaimana mestinya.
Di sini ada 5 endpoint yang akan kita buat, yaitu pertama ada create product ya, membuat produk. Lalu ada get all products, ini untuk menampilkan list produk ya. Lalu ada get specific product, ini untuk menampilkan produk satu-satu ya. Jadi di sini kita berikan ID-nya, lalu maka respon yang diharapkan itu adalah produk dari ID tersebut gitu. Lalu ada update produk ya, ini untuk mengupdate informasi dari produk ya, spesifik by ID yang sudah kita berikan. Lalu terakhir itu ada delete specific product, jadi untuk menghapus produk dari database. Nah, untuk yang pertama, untuk endpoint yang create new product ya, di sini kita menggunakan method post. Nah, di sini kalau kita lihat di roots-nya, di sini saya sudah membuat roots dengan method post ya, method post. Lalu dia itu from-nya underscore, from-nya itu slash ya. Kenapa di sini hanya slash saja? Karena saya sudah menambahkan routing group ya. Yang pertama yaitu ini API / v1, lalu di dalamnya ada grup lagi yaitu products. Nah, jadi ini kalau misalkan kita jadikan endpoint, maka nanti endpointnya akan seperti ini, yaitu API / v1 / products. Nah, dia kalau misalkan kita memanggil endpoint ini, nanti dia akan dijalankan atau diarahkan ke controller product API controller, lalu dia diarahkan ke method store yang ada di sini, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu apa yang terjadi di dalam method ini? Nah, di sini untuk membuat produk ya, di sini kita harus mendefinisikan request body-nya apa. Nah, di sini ini request body-nya seperti ini dengan format JSON ya. Kita memberikan informasi yaitu kode, lalu name dan price. Jadi kode produk, nama produk dan harga produknya. Nah, lalu request body ini nanti akan dikirimkan ke sini, ke produk API controller itu. Nah, nilai-nilai dari si request body-nya itu, ini kita tampung dalam array data ini. Lalu setelah itu dari sini kita akan mencoba untuk membuat model produknya. Nah, di sini kita memanggil modelnya, lalu kita panggil method create or fail dengan argumen yaitu datanya atau informasi terkait produknya ini. Nah, dari sini ini kita masuk ke model ya. Nah, di sini ada method yang create or fail tadi. Nah, datanya itu ini akan kita simpan di sini. Cuman dia membutuhkan primary key kan untuk disimpan di database. Nah, maka di sini kita definisikan dulu primary key-nya untuk field ID-nya dengan yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu menggunakan format UUID. Jadi di sini saya menggunakan sintaks berikut ya. Nah, untuk UUID sendiri ini saya menggunakan library eksternal ya, di sini Ramsey UUID ini. Nah, lalu primary key-nya sudah kita definisikan, baru kita coba insert datanya. Jadi data yang kode produk, nama produk dan harga produknya ini akan kita simpan, dan juga ID-nya. Nah, lalu setelah kita sudah simpan, selanjutnya kita cek apakah data tersebut berhasil disimpan atau tidak. Nah, untuk mengeceknya kita coba menggunakan method find, lalu di sini kita berikan UUID-nya atau ID-nya. Apakah produk dengan ID sekian itu ada di database.
Nah, kalau misalkan ada berarti otomatis operasi insert ini berhasil dilakukan gitu. Sedangkan kalau tidak ada berarti operasi insert ini gagal. Nah, kalau gagal dia akan mengenerate exception di sini. Nah, sedangkan kalau berhasil dia akan mengembalikan ID-nya. Nah, di sini balik lagi ke controller. Nah, maka di sini tadi kalau misalkan gagal ya, nanti dia akan mengembalikan error 500 ya dengan message gagal menambahkan produk. Sedangkan kalau misalkan berhasil, dia akan mengembalikan respon dengan kode 201 ya. Sedangkan di sini message-nya kurang lebih seperti ini, produk berhasil ditambahkan, lalu data yang dikembalikan adalah si produk ID-nya. Nah, ini bisa kita langsung testing aja untuk API-nya. Namun sebelumnya kita pastikan aplikasinya ini berjalan dulu. Di sini untuk menjalankan aplikasinya kita bisa menggunakan perintah php spark serve. Nah, ini udah berjalan aplikasinya. Nah, lalu kita bisa testing melalui Postman tadi. Nah, ini saya sudah berikan endpointnya apa, lalu request body-nya apa. Nah, ini kita tinggal send. Nah, maka hasilnya seperti ini. Di sini kita mendapatkan respon 201 ya, 201 created. Nah, di sini produk berhasil ditambahkan dan ini adalah ID produknya. Nah, di sini kita bisa buktikan dengan kita bisa lihat di database. Nah, di sini ini adalah produk yang barusan kita tambahkan. Nah, berarti ini untuk create produknya berhasil. Oke, selanjutnya kita ke endpoint selanjutnya, yaitu untuk get all product atau mengembalikan atau menampilkan list semua produk. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan roots-nya, yaitu di sini roots get ya. Jadi saya menggunakan method get. Lalu untuk from-nya di sini dengan slash ya. Cuman di sini saya sudah mendefinisikan groupingnya, yaitu API /v1 lalu ada produk. Nah, sehingga kalau misalkan ini digabung, dia itu akan membentuk endpoint seperti ini, itu /API /v1 /products. Nah, lalu ketika endpoint ini kita jalankan, maka dia akan masuk atau diarahkan ke produk API controller. Di sini metodenya adalah method index. Nah, lalu di sini, maka dia akan masuk ke sini ya. Nah, di sini yang terjadi adalah si method index ini akan mencoba find all ya, mencoba menemukan semua produk ya. Setelah itu kita mengembalikan respon seperti ini, yaitu kode 200, message success, dan datanya adalah si list produknya itu. Nah, kalau misalkan kita jalankan endpoint ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Dia akan mengembalikan list semua produk ya. Jadi di sini tipenya array ya. Nah, di sini ini adalah produknya, produk yang ada di database kita, yaitu yang ini ya. Kurang lebih itu untuk endpoint yang get all products. Selanjutnya ada get specific product. Nah, di sini untuk mengembalikan specific product by ID-nya. Jadi di sini kita berikan ID produknya, nanti dia responnya adalah spesifik produk tersebut. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan untuk routingnya. Nah, yang ini ya. Nah, di sini untuk routingnya sendiri masih menggunakan method get, cuman di sini menggunakan placeholder ya, placeholder UUID ya. Nah, di sini ini merupakan custom placeholder ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, saya sudah membuat
custom placeholder dengan nama UUID. Nah, lalu untuk patternnya sendiri ini adalah menyesuaikan pattern dari format UUID. Ya, format UUID yang seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita memanggil endpoint yang seperti ini, ya, /API /v1/product lalu /ID, di mana ID yang format UUID seperti ini, maka nanti dia akan diarahkan ke roots yang ini. Lalu diarahkan lagi ke product API controller dan ke method show. Nah, ini yang $1 ini merupakan ID-nya ya, atau ID produknya. Nah, jadi nanti dia akan masuk ke method show, berarti yang ini. Nah, dia parameter menerima parameter ID ya. Jadi ini produk ID yang akan kita cari. Nah, di sini untuk mencarinya menggunakan method find. Nah, untuk hasil pencariannya disimpan di variabel ini. Nah, lalu dicek ya. Kalau misalkan null, nah null ini berarti produknya itu tidak ditemukan, maka kita akan mengembalikan respon dengan status code 404. Lalu message-nya di sini kita berikan produk tidak ditemukan. Sedangkan kalau misalkan produknya berhasil ditemukan, berarti nanti dia akan masuk ke sini. Nah, kita kembalikan respon code 200 ya, berarti sukses. Nah, message-nya sukses juga. Nah, lalu datanya adalah si hasil pencarian atau produk yang dimaksud. Nah, kalau misalkan ini kita jalankan, kita hit endpoint-nya. Nah, di sini produk tidak ditemukan karena kita memberikan ID, di mana ID-nya ini tidak ada di database. Nah, ID yang 6C ini tidak ada di database. Nah, karena di sini ID-nya adalah 71C ini ya. Nah, ini kita coba gunakan ID yang ada di database. Ini kita hit lagi, maka hasilnya adalah sukses ya. Nah, ini untuk data produknya seperti ini. Nah, ini berbeda dengan yang get all products, di mana dia datanya itu adalah array, sedangkan kalau yang get specific product ini dia objek ya, karena pasti selalu satu objek atau satu produk aja yang dikembalikan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada endpoint yang update produk. Nah, di sini untuk update produk sendiri kita memberikan produk ID, dan juga di sini untuk request bodinya seperti ini. Jadi ini kita akan mengupdate atau akan mengubah informasi dari produk terkait kodenya, lalu nama produknya, dan juga harga produknya. Dan nanti di sini untuk endpoint ini dia akan masuk ke roots yang ini. Ya, saya menggunakan method put ya. Di sini juga menggunakan method put. Nah, lalu di sini masih menggunakan placeholder UUID ya, karena formatnya di sini kita memberikan produk ID, yang dimana produk ID-nya ini format UUID. Lalu dari sini dia akan diarahkan ke produk API controller dengan method update ya, dan juga tentunya membawa produk ID-nya. Nah, lalu dia akan masuk ke sini ya, function update ini. Nah, di sini untuk function update-nya ini kita buat variabel data, di mana variabel data ini berisi si request body-nya ya, request body yang di Postman ini, code, name, dan juga price. Lalu setelah itu baru kita gunakan method update or fail ya, dimana ini adanya di model produk ya, yang ini update or fail. Nah, apa yang dilakukan di sini yaitu pertama dia akan find atau cari produknya berdasarkan produk ID yang diberikan. Nah, jika tidak ditemukan,
ya, dia akan mengembalikan error record not found, ya. Namun kalau misalkan ditemukan, maka dia akan mencoba mengupdate si produk tersebut sesuai dengan data yang diberikan. Nah, nanti dia akan balik lagi ke controller, ya. Nah, kalau misalkan dia catch exception di sini, ya, record not found exception, nah berarti ini kan tandanya produknya tidak ditemukan di database, maka dia akan mengembalikan error 404. Sedangkan kalau berhasil, ya, dengan resultnya ini true, maka dia akan mengembalikan code 200 atau sukses. Artinya produk berhasil diupdate. Nah, kita bisa testing aja di sini, ya, dengan ID berikut dan juga request body seperti ini, ya. Di sini saya coba mengupdate code produk code-nya itu menjadi 002, ya. Nah, di sini kita coba send. Nah, ternyata produk tidak ditemukan. Nah, karena apa? Karena di sini ID-nya ini, ID produk berikut tidak ada di database. Nah, kalau kita lihat di database, ternyata benar ID-nya ini memang tidak ada di database, karena ID-nya itu yang benar adalah yang 71C ini. Dan di sini juga si code-nya, produk code-nya juga belum berubah, ya. Nah, di sini kita bisa salin, ya, produk ID yang benar. Lalu di sini kita send lagi. Nah, maka dia berhasil 200, ya. Dan kalau misalnya kita refresh di database, maka dia code-nya berhasil diupdate menjadi 002. Nah, berarti endpoint yang update ini berhasil dijalankan, sudah sesuai. Nah, terakhir di sini ada method delete, di mana method delete ini berfungsi untuk menghapus entity, di mana entity di sini adalah produk. Kita berikan produk ID-nya, lalu maka produk dengan ID tersebut akan dihapus dari database. Nah, nanti dari endpoint berikut dia akan masuk ke roots yang ini, dimana saya menggunakan method delete. Lalu placeholdernya masih placeholder UUID, ya, karena di sini untuk path-nya saya menggunakan ID-nya formatnya UUID. Lalu dia nanti diarahkan ke product API controller di method delete. Maka dia akan masuk ke product API controller dan di method delete yang ini. Nah, di sini pertama-tama dia akan memanggil method delete or fail, ya. Nah, delete or fail ini adanya di model product. Nah, di sini untuk delete or fail sendiri, pertama dia akan mencoba menemukan produk dengan ID sekian. Jika produk tersebut tidak ditemukan, maka mengembalikan error record not found exception. Sedangkan kalau misalkan berhasil ditemukan, maka dia akan memanggil method delete. Nah, balik lagi ke product API controller. Di sini, ya, kalau dia catch exception, ya, yang record not found exception, maka kembalikan respon 404, produk tidak ditemukan. Sedangkan kalau misalkan resultnya berhasil, itu tandanya produk berhasil dihapus, maka kita kembalikan respon code 200. Ini bisa kita testing aja langsung di Postman, ya. Ini kita hit endpointnya. Nah, ini juga produk tidak ditemukan. Nah, karena ID-nya ini tidak ada di database. Nah, ini kita copy dulu ID yang benar. Nah, lalu kita hit ulang. Nah, maka hasilnya adalah sukses di sini, atau dia berhasil dihapus dari database. Nah, untuk membuktikannya kita balik lagi ke database, lalu ini kita refresh. Nah, maka entry tersebut sudah hilang, ya, sudah tidak ada lagi di database. Berarti endpoint delete-nya ini sudah sesuai dengan requirement.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini terkait membuat API di kode Igniter. Kita sudah membuat file migrasi, lalu membuat model, controller, dan juga root, dan terakhir ada pengujian API juga. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.